Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Bismillahi nurun al nur nurullah nurul rabbi bihaqqi nur Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman pebisnis yang saya muliakan, izin kembali saya berbagi pengalaman atau berbagi ilmu yang dipraktekkan oleh banyak sekali pengusaha, dan jikalau kita bisa mengambil intisari dan mempraktekkan juga dengan sama, insya Allah hasilnya juga sama. Nah, makalah atau subjek pada siang ini itu ada hubungannya dengan keuangan. Jadi konsep keuangan dan strategi bisnis. Ya, banyak dari kita itu sangat menjauhi utang, berhutang. Yes, dan saya juga sangat setuju bahwa no, jangan berhutang. Ya, jangan berhutang, jangan melakukan kebatilan dengan mengambil haknya orang lain. Nah, pada episode-episode yang lalu saya juga menjelaskan tentang hutang, bahwa hutang itu adalah sama halnya seperti kita itu mengambil hak kita melalui orang yang kita hutang. Itu dengan awal. Jadi kita menjemput rezeki kita melalui orang yang kita hutangi. Ya, lebih awal. Dan di saat kita gagal atau dengan sengaja untuk tidak membayar hutang itu, maaf, maka disinilah letak kebatilan itu. Hutang itu kalau kita jalankan dengan baik, hutang itu adalah sarana untuk kita tidak bisa berlaku sombong. Karena seperti yang saya dengar dari guru-guru saya, coba Anda refleksi kepada diri Anda sendiri. Ya, kepada diri kita sendiri. Refleksi sekarang. Yang paling kita takuti, of course Allah Subhanahu wa taala itu tentu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, ya, harga diri kita itu hancur di saat kita berhadapan dengan orang yang memberikan hutang kepada kita, atau kita berhutang kepada orang tersebut, dan orang tersebut itu hanya tersenyum. Jadi kita nggak punya harga diri di depan mereka. Ya, yang benar itu kita tidak mempunyai harga diri di depan mereka. Makanya hutang ini sangat powerful banget. Dan di dalam agama kita, agama Islam, ya, hak Adam ini harus diselesaikan dahulu dengan hak Adam. Nah, teman-teman yang berbahagia, ya, banyak dari kami, ya, para pebisnis itu jarang sekali meminjam hutang kepada sesama orang. Dalam konteks di sini orang per orang, itu jarang banget. Ya, kebanyakan dari kami itu adalah meminjam hutang kepada sebuah instansi. Seperti halnya di sini adalah instansi perbankan, misalkan seperti itu. Di mana di instansi perbankan itu sangat jelas, akadnya jelas, jaminannya pun juga jelas. Ya, dengan begitu kita nggak bisa main-main. Tapi kalau sama orang,
kita bisa masih dolim dengan mereka. Kita berjanji tapi kita sering sekali melupakannya. Nah, disitulah pembahasan siang ini, itu saya akan membahas bagaimana seorang pebisnis atau strategi bisnis itu berhutang. Namanya hutang kaya. Ya. Bagaimana kita mendefinisikan utang kaya atau utang miskin? Ya. Ada dua memang. Hutang yang orang kaya lakukan dan hutang yang orang miskin lakukan. Ingat ya, kaya dan miskin di sini bukan tentang seberapa banyak kita memiliki harta, tapi dalam sini bagaimana kita melihat sebuah kekayaan itu. Kita bisa berkelimpahan, ya, berkelimpahan harta, tapi pola pikir kita masih miskin. Itu bisa. Nah, itulah yang dimaksud dengan orang miskin. Kan banyak sekali ya kita ketahui nih, yang korupsi gede-gedean itu bukan orang miskin yang tidak punya duit, tapi mereka orang kaya yang masih lapar. Oke? Mereka korupsi bisa sampai ratusan miliar, ada juga yang sampai triliunan. Nah, seperti begitu. Secara analogi, kesehatan, akal itu nggak masuk akal. Bagaimana kita mau menghabiskan duit 1 M? Bagaimana kita menghabiskan duit 100 M? Bagaimana kita mau menghabiskan duit 1 T? Sedangkan yang kita butuhkan sehari-hari sama seperti kebutuhan saya dan kebutuhan orang lain. Makan hanya cukup 1 piring. Begitu perut kita kenyang, habis. Kita tidak lagi membutuhkan apa-apa lagi. Oke? Ya, konsep keuangan dan strategi bisnis dengan cara berhutang. Bagaimana orang kaya berhutang dan bagaimana orang miskin itu juga berhutang. Stay tune. Oke. Teman-teman, sering kita mendengar tentang kebahagiaan hidup, ya. Jadi dari guru saya dulu, sesungguhnya kebahagiaan hidup itu hanya ada 4 pilar kebahagiaan hidup. Jadi ada 4. Coba ya, buktikan kalau saya salah. Jadi untuk mencapai kesuksesan yang utuh, seorang pebisnis harus memenuhi 4 aspek dalam dirinya. 4 aspek dalam dirinya, ya. Yang pertama, jasmaninya sehat, tubuh yang bugar untuk tetap bisa bekerja. Yang kedua, rohaninya juga sehat, memahami hukum baik, buruk dalam etika beragama, ya, dan tidak memiliki musuh. Oke, jadi itu dia kenapa orang kaya itu hutangnya itu ke instansi, bukan perorangan. Karena dia ingin rohaninya sehat untuk tidak memiliki musuh. Nah, yang ketiga, ekonominya sehat, memiliki penghasilan yang stabil. Nah, stabil di sini juga sangat variatif, tergantung lifestyle saudara-saudara, ya. Jadi teman-teman pebisnis. Nah, yang ketiga, bebas utang konsumtif. Nah, ini yang akan kita bahas nantinya. Tidak memiliki beban finansial yang merusak ketenangan. Begitulah. Ya. Nah, kita akan mulai nih dengan poin atau masuk ke dalam pembahasan konsep utang kaya versus utang miskin. Yuk, ambil buku sedikit dan catat-catat ya. Siapa tahu ini bermanfaat. Oke? Siapapun dia yang mengeklaim dirinya seorang pebisnis atau pengusaha atau yang mempunyai usaha atau dia pekerja, itu nggak jadi masalah. Oke? Poinnya adalah harus mampu membedakan
antara utang yang membangun kekayaan dan utang yang menghancurkan ekonomi. Apakah saya harus ulangi? Oke. So, pebisnis harus mampu membedakan antara utang yang membangun kekayaan dan utang yang akan menghancurkan ekonomi. Utang kaya. Utang kaya itu senantiasa kita namakan dengan utang produktif. Jadi utang yang diambil berdasarkan perencanaan usaha yang matang. Sebagian modal digunakan untuk operasional bisnis dan sebagiannya lagi itu dicadangkan untuk membayar cicilan selama masa rintisan agar pengusaha tetap tenang. Nanti saya akan kasih analoginya ini, bagaimana caranya. Nah, utang miskin itu adalah utang konsumtif. Nah, ini yang kesalahan umum yang banyak sekali teman-teman kita itu melakukannya. Ya, kesalahan umum masyarakat di mana pinjaman besar digunakan itu untuk gaya hidup. Kita berhutang, beli mobil mewah, renovasi rumah, jalan-jalan, sementara untuk modal usaha itu sangat minim dan usahanya tidak terkonsep. Ini juga yang akan saya jelaskan. Oke teman-teman. Nah, secara singkat di sini. Dulu guru-guru kami itu menjelaskan bagaimana sih memanajemen alokasi pendapatan. Ya, rumusnya di situ kita bagi seperempat. Oke, berapapun itu kita bagi seperempat. Nah, dalam konteks anti bahlul itu kami biasa singkat IWAS. IWAS atau WISE. W I S sama E. WISE. Ya, I itu stand untuk infak. W ini stand untuk gaji. E ini stand untuk expenditure, expenses, pengeluaran. And S ini untuk saving atau security. Ya, so bagaimana membaginya? Nah, secara simple kita akan bagi menjadi 25% masing-masing. Oke, 25% ya pendapatan kita untuk bayar utang. Ya, so jadi manajemen alokasi pendapatan. Oke, rumusnya itu ingat 25%. Nah, ini sangat penting bagi pebisnis untuk membagi pendapatannya atau pendapatan bulanannya ke dalam 4 pos utama dengan porsi masing-masing 25%. Jangan lebih, jangan kurang. Yang kita butuhkan bukan banyaknya, tapi Islam mengajarkan dengan luar biasa. Istiqomah. Dikit-dikit kita tabung, kita lakukan akan menjadi bukit. Oke? 25% untuk bayar utang, maksimal cicilan tidak boleh melebihi angka ini agar hidup tetap tenang. Meskipun kita mampu ya 25% ya 25% untuk bayar cicilan utang. 25%-nya lagi untuk tabungan atau investasi, security tadi. Untuk cadangan masa depan. Kalau misalkan hujan datang, kita sudah punya payungnya. Ya, sedia payung sebelum hujan. Nah, di sini yang sering kita lalai. 25%-nya untuk kebutuhan hidup. Memastikan kebutuhan dasar dan keluarga terpenuhi. Ya, agar istri tidak mengeluh. Itu cukup 25%. Ya. Nah, yang sering kita lakukan adalah besar pasak daripada tiang. Ini harus dipotong. Habit yang seperti ini tidak akan membangun. Nah, 25%-nya lagi untuk kesenangan sosial. Jadi sebagai infak,
foya-foya ke, menjamu teman ke, sedekah, atau membangun relasi tanpa harus mengganggu pos lain. Nah, saya kasih contoh. Anggap saja tiap bulan ya kita memiliki pendapatan. Ingat ya, pendapatan. Pendapatan di situ setelah dipotong oleh bahan pokok, oke, dan pengeluaran usaha. Baru kemudian sisanya. Ini yang dimakan dengan laba. Nah, laba inilah yang akan kita manfaatkan. Ya. Laba di situ kita bagi menjadi 100%. Nah, laba dari 100% di situ 25% kita sisihkan. Anggap saja kita punya 100.000 atau 1 juta deh. Jadi 250.000 itu untuk bayar utang. 25.000-nya, 250.000-nya itu untuk tabungan investasi. 250.000-nya itu untuk kebutuhan hidup. Dan 250.000 itu untuk kesenangan sosial. Seperti tadi, infak dan sebagainya. Ya, untuk kesenangan atau untuk sosial. Luar biasa kan? Jadi, yang kita lakukan di sini bukan sisa. Sedekah itu bukan sisa. Infak itu bukan sisa. Nah, ya, dan menolong orang itu bukan sisa, tapi uang yang memang kita alokasikan. Yang kita alokasikan untuk bisa kita keluarkan tanpa mengganggu kebutuhan pos-pos lainnya. So, begitulah kebanyakan dari orang-orang yang telah menjalani kesulitan finansial di awalnya. Nah, untuk hal ini memang gampang banget. Tapi merubah habit inilah Anda butuh guru. Karena tanpa guru, Anda akan kembali terjebak kepada putaran habit lama. Ingat ya, pakai inilah dulu dikit. Posnya ini diganti. Karena bulan depan kan masih ada lagi. Nah, ini yang harus Anda betul-betul jauhi. Kalau Anda sudah bilang saya siap melakukan dan saya siap terima, ya, terima konsekuensinya, be prepare untuk Anda tidak melaknatinya dengan menggagalkan rencana Anda sendiri. Bukan orang lain yang menggagalkannya, tapi Anda, saya sendiri, diri kita sendiri yang memperbolehkan kesalahan itu datang. Nah, fase evolusi hubungan dengan uang. Semua orang, kalau kita sudah ngomong finansial, kalau kita sudah mau ngomong tentang kekayaan, kita harus mempunyai hubungan yang emosional dengan uang. Ya. Nah, cara yang terbaik untuk memiliki evolusi atau hubungan dengan uang adalah dengan mencari guru. Ya, karena tanpa guru Anda tidak akan pernah mempunyai hubungan emosional dengan uang. Oke, seorang pebisnis harus naik kelas dalam cara mereka mengelola keuangan. Ingat ya, mengelola keuangan. Bukan cuma kita pintar mencari, tapi tugas kita mengelola keuangan. Makanya di saat kalau kita masih percaya tentang hisab nantinya yang ditanyakan tentang uang, itu pasalnya berlapis. Dari mana kita dapat, ya, kemana kita pakai, bagaimana kita memakainya. Yang ketiga, bagaimana kita keluarkan. Jadi bagaimana kita kelolanya. Jadi di situ.
Jadi konsepnya masih sama. Islam sudah mengajarkan ini dengan luar biasa. Tapi kita terkadang hanya fokus kepada ritualnya, bukan kepada maklumat isinya. Intisari dari pelajaran tersebut. Alright, so fase 1. Bagaimana kita membina hubungan dengan uang? Catat lagi ya, fase 1. Fase pertama itu adalah kita akan mencari uang. Bekerja keras, bekerja keras. Work hard. Baik secara manual untuk mendapatkan penghasilan. Nah, di Islam kita diajarkan mempunyai 2 cara. Cara yang pertama adalah cara langit dan yang kedua adalah cara dunia. Nah, dua-duanya jangan berharap hal mudah. Dua-duanya membutuhkan etikat baik untuk bekerja keras. Jalur langit, ritualnya ada, amalannya ada, dan hasilnya akan kelihatan. Jalur darat, jalur dunia juga sama. Harus ada ritualnya, harus ada pembimbingnya juga, dan hasilnya juga harus ada kerjanya maksudnya. Dan yang ketiga, hasilnya juga ada, kelihatan. Nah, itulah pada fase mencari uang, ini 2 jalur ini tidak boleh kita lepas. Nah, yang kedua, fase yang kedua adalah di saat kita melakukan secara istiqomah dan mendengarkan apa yang guru kalian, guru kita itu ajarkan, maka fase yang kedua ini menjadi sunatullah, keniscayaan. Jadi hasil ini tidak akan bohong, di mana uang bekerja untuk kita. Bagaimana caranya uang bekerja untuk kita? Ya nggak bisa lah. Kalau kita taruh di bank di situ hasilnya sedikit, nggak cukup. So, uang bekerja untuk kita, ilmunya adalah diversifikasi aset. Nah, ini jauh lagi ini. Tapi paling tidak, uang bekerja untuk kita itu di saat kita sanggup pada fase mencari uang, kita juga membangun sebuah sistem atau investasi di mana uang menghasilkan uang kembali. Bahkan di saat kita tidur. Robert Kiyosaki itu mempunyai sebuah buku dan mempunyai ajaran yang sangat bagus. Coba Anda baca buku-buku dari Robert Kiyosaki. Saya nggak mau jualan Robert Kiyosaki, tapi konsep beliau itu dicontoh oleh semua banyak orang dan berhasil. Nah, kemudian yang kelima adalah membangun sebuah strategi, di mana strategi ini biasa dinamakan dengan the shadow of the sun. The shadow of the sun. Jadi sistem matahari bayangan dan networking. So ini bukan konsepnya orang bule, ini bukan konsepnya orang yang liberal, tidak. Jadi konsep matahari bayangan di sini dan networking itu terinspirasi dari strategi Nabi kita, Nabi Allah Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pebisnis. Diajarkan untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan. Siapa yang bilang Nabi kita itu adalah Nabi yang miskin? Tidak. Beliau adalah Nabi yang super kaya. Tapi beliau memilih untuk bersama orang miskin.
Ya, beliau memilih. Beliau memilih, teman-teman. Beda ini. Beda. Bedanya di mana? Karena beliau sanggup dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih. Ya, untuk memilih tempatnya, dan beliau memilih tempat menjadi dan bersama orang miskin. Ya. Nah, disinilah siapa yang tidak bisa mencucurkan air mata. Ya. Makanya kita ini sebagai umatnya sangat beruntung memiliki panutan seperti beliau. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, kita kirimi Fatihah kepada beliau. Dan kita berterima kasih kepada jasa-jasa dan kebaikan beliau. Oke? So, saya akan lanjutkan bagaimana Nabi membangun sebuah strategi. Yang pertama Nabi lakukan adalah membangun sistem. Ya, beliau menciptakan bisnis yang tetap berjalan dan menghasilkan manfaat meskipun pemiliknya tidak hadir secara fisik atau otomatis. Ya, begitulah. Bukan barang baru bagi Islam, teman-teman. Bukan barang baru membangun sistem. Bukan miliknya liberal. Ini miliknya Nabi kita. Kebayang nggak bagaimana beliau menjalankan ya bisnis istrinya yang notabene-nya ya Sayyidina Khadijah. Beliau adalah orang kaya raya, dan istri beliau Sayyidina Aisyah orangnya pintar. Jadi nggak mungkin Nabi kita itu orang yang tidak berpendidikan. Tidaklah. Jangan salah. Ummi di sini bukan ummi-umminya orang kita yang tidak berpendidikan, tidak. Nabi kita itu luar biasa. Kamu mau jadikan contoh seperti apa? Nabi kita itu sempurna. Oke? So karena apa? Kenapa Nabi kita itu bisa membangun kerajaan Islam sampai pada diri kita saat ini? Karena beliau membangun sistem. Beliau tidak memanjakan Islam itu untuk tetap ada di sebuah tempat. Tidak. Tapi mereka disebar. Itulah sistem. Dan yang kedua ini yang jarang dimiliki oleh kita sebagai umatnya. Karena di saat kita sukses, kita malas berbagi, terutama berbagi ilmu. Ya, jangan pelit terhadap ilmu. Ini dia kenapa. Coba kalian lihat. Jangan terlalu jauh. Guru-guru kita yang memiliki pesantren-pesantren besar, seperti guru kami Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, ya, lihat sampai sekarang pesantrennya itu bisa menampung puluhan ribu student. Gila nggak? Itu dia teman-teman, berbagi ilmu. Jadi jangan pelit kita sebagai pengusaha untuk berbagi ilmu. Nah, di sini titik baliknya. Dengan mensukseskan orang lain atau murid, secara otomatis kesuksesan mereka akan kembali kepada diri kita. Coba kita belajar kepada guru kita. Guru kita itu mencetak murid-muridnya untuk sepintar beliau. Berapa alim ulama yang dicetak oleh Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, Kiai Hasan Genggong, Kiai Hasyim Asy'ari, ya, Kiai Khalil Bangkalan. Berapa banyak. Dan sampai sekarang anak cucunya itu tidak putus kekayaannya.
Ya, ingat ini, berbagi ilmu. Nah, yang ketiga, kekayaan adalah relasi, bukan uang. Relasi, teman-teman. Ya, kekayaan sejati terletak pada hubungan baik antar manusia. Ingat di sini. Di saat spiritual kita mulai dewasa, di saat spiritual kita mulai alim, anggap saja seperti begitu. Di saat ritual kita sudah mulai mendewasakan nilai spiritual kita, ya, apa yang akan kita bisa lihat dari orang tersebut adalah hubungan sosial, hubungan baik antar manusia, hubungan baik dengan alam. Ingat itu adalah kekayaan kita yang sejati. Karena tugas kita adalah menjadi bagian dari penebar rahmat. Penebar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman. Nah, disitulah. Jadi kekayaan sejati terletak pada hubungan baik antara manusia. Targetkan untuk membangun relasi dan memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin orang secara terkonsep. Ingat di sini, secara terkonsep. Ya, lebih baik membantu satu orang sampai sukses daripada membantu satu kelas dan berharap mereka semuanya sukses. Ingat ini. Lebih baik membantu satu orang sukses daripada ingin membantu dan merubah satu kelas untuk sukses. Ini yang dimaksud dengan bermanfaat kepada sebanyak mungkin orang secara terkonsep. Nah, ya, jadi kesimpulan untuk murid. Ya, jadi sebagai murid kita belajar dari salah satu kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari. Ya, so adab seorang murid, ya, adabul alim wal muta'allim, itu salah satu kitab beliau. Ya, jadi tapi saya konotasikan ajaran tersebut kepada keberhasilan sebuah bisnis. Nah, keberhasilan sebuah bisnis bukan soal berapa banyak uang yang masuk, tetapi bagaimana uang tersebut dikelola secara disiplin melalui konsep seperempat atau 25%. Dan bagaimana seorang pengusaha mampu mengubah utang menjadi aset produktif serta membangun sistem yang bermanfaat bagi orang banyak. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.